Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Herzalian Mardanu dengan NPM 2254071008. Saya dari kelas B. Saya di sini ingin menjelaskan PPT saya yang berjudul 4 langkah diesel dari materi motor bakar dan traktor pertanian, Fakultas Pertanian. Yang pertama yaitu pengertian motor diesel atau mesin diesel. Mesin diesel adalah mesin yang memiliki daya yang tangguh. Mesin ini juga disebut jenis mesin pembakaran yang menggunakan diesel sebagai bahan bakar atau menggunakan bahan bakar solar untuk menghasilkan tenaga yang mekanis. Kemudian mesin diesel tidak perlu menggunakan busi dikarenakan berbeda dengan mesin bensin. Dengan memanfaatkan kenaikan suhu pada campuran gas dan bahan bakar saat kompresi. Kemudian langkah kerja dari mesin diesel. Langkah kerja yang pertama dari mesin diesel adalah siklus isap atau intake. Langkah isap adalah ketika awal mula di mana udara diisap ke dalam piston. Masuknya udara tersebut dari in-hose ke dalam piston dan terbukanya katup in-hose untuk masuk. Udara yang disebabkan oleh turunnya piston ke bawah. Dan terjadilah proses langkah isap. Kemudian langkah yang kedua adalah langkah kompresi. Langkah ini ketika udara ditekan di dalam ruang pembakaran dan terjadi ledakan. Saat itu piston naik ke atas, menekan udara yang masuk ke ruang bakar. Dan katup hisap ditutup. Kemudian bahan bakar solar dan udara tersebut dikompresi dengan suhu sebesar kurang lebih 500 derajat Celcius. Kemudian setelah itu disemprotkan bahan bakar solar. Yang ketiga adalah langkah usaha. Dari langkah ini terjadi ledakan piston turun ke bawah. Terjadilah langkah usaha. Langkah usaha yaitu langkah yang disebabkan oleh suhu yang tinggi ditambah oleh bahan bakar solar yang menyebabkan terpentalnya piston hingga turun ke bawah. Menyambung langsung ke gear yang menyebabkan motor berjalan dan langkah inilah yang menyebabkan motor bergerak. Jadi setelah terjadi ledakan dan langsung turun ke bawah pistonnya. Yang terakhir adalah langkah buang. Langkah ini terjadi setelah usaha piston naik ke atas dan membuang gas hasil pembakaran tadi. Langkah buang yaitu membuang sisa hasil pembakaran dengan naiknya piston ke atas dan katup output yang langsung terhubung pada knalpot kendaraan tersebut. Jadi sisa-sisa hasil pembakaran dari proses langkah usaha tadi keluar melalui knalpot. Selanjutnya yaitu kelebihan diesel. Kelebihan mesin diesel yang pertama yaitu torsi mesin diesel sangat besar. Torsi yang besar ini
dikarenakan menggunakan pump, berbeda dengan mesin bensin yang tidak menggunakan pump. Yang berbeda adalah mesin diesel menggunakan pump, sedangkan bensin menggunakan busi. Yang kedua, yaitu mesin jauh lebih irit. Jadi mesin diesel ini lebih irit daripada mesin bensin karena menggunakan BBM solar. BBM solar juga lebih irit dikarenakan harga yang murah dibandingkan harga bahan bakar bensin lainnya. Yang ketiga adalah mesin yang tangguh. Mesin yang tangguh karena kuat menahan tekanan suhu yang tinggi. Jadi mesin diesel ini kuat untuk menahan tekanan yang tinggi, lebih tinggi dari mesin bensin. Kemudian mesin diesel tahan lama. Mesin diesel tahan lama karena dilengkapi dengan kompresi yang lebih tinggi. Dibandingkan mesin bensin, mesin diesel ini saat pengompresian membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Kemudian kekurangan dari diesel. Kekurangan dari mesin diesel yang pertama adalah polusi udara. Karena diesel saat langkah buang mengeluarkan asap pada kendaraan. Asap tersebut lebih hitam kalau kita perhatiin daripada mesin bensin. Asap tersebut lebih hitam dikarenakan saat proses pembakaran, bahan bakar solar dan oli juga ikut bercampur. Jadi saat kita melihat misalnya mobil truk gitu, sedang ditanjakan atau mobil-mobil mesin diesel lah seperti Innova, Pajero, Fortuner atau sebagainya, saat tanjakan kita ngegas lebih dalam gitu, lebih kencang, mesin tersebut mengeluarkan asap yang lebih hitam daripada mesin bensin. Itu menyebabkan polusi udara. Jadi polusi udara diesel ini lebih dari mesin bensin. Selanjutnya harga mahal pada mesin diesel. Karena mesinnya yang tangguh membuatnya menjadi lebih mahal. Mesinnya mahal juga dikarenakan mesinnya yang besar, berbeda dengan mesin bensin, motor bensin. Selanjutnya suara dan getaran. Suara dan getaran. Karena mesin diesel mempunyai kompresi yang besar, sehingga mempunyai suara dan ciri. Cirinya ciri yang khas, ada bunyi gemeretak pada kendaraannya. Jadi kalau kita perhatiin, misal mobil-mobil truk gitu, suaranya lebih besar dibandingkan mobil bensin. Itu mobil seperti mobil keluarga. Kemudian komponen-komponen diesel. Jadi yang pertama komponennya ada blok silinder. Fungsi dari blok silinder ini adalah meletakkan berbagai komponen lainnya. Jadi ini seperti penopang untuk komponen-komponen lainnya. Terdapat banyak juga di blok silinder ini. Yang selanjutnya kepala silinder. Jadi kepala silinder ini sebagai tempat pembakaran, yaitu pada piston. Ya pokoknya di dalam sini terjadilah pembakaran.
Yang kemudian crankshaft. Crankshaft ini berfungsi sebagai pengubah gerakan naik turunnya piston. Jadi yang mengubah piston untuk naik turun adalah crankshaft ini. Jadi seperti ini mesin ini komponennya. Yang selanjutnya adalah piston. Ya, piston ini adalah komponen utama yang merupakan bagian untuk penggerak atau memompa bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar dan digerakkan oleh crankshaft yang ini tadi. Selanjutnya yang kelima adalah flywheel. Flywheel ini untuk flywheel ini untuk menyeimbangkan putaran mesin. Bentuknya seperti gear. Yang keenam adalah timing chain. Timing chain ini berfungsi menghubungkan putaran dari engkol dan camshaft tadi dengan sudut tertentu. Kemudian yang ketujuh adalah glow plug. Glow plug ini berfungsi sebagai meningkatkan suhu udara di dalam ruang bakar. Jadi suhu di ruang bakar itu meningkat dan mempercepat proses pembakaran. Jadi untuk menaikkan suhu. Kemudian adalah oil fan. Oil pan ini berfungsi sebagai tempat menampung oli atau juga disebut juga dengan karter. Ya, disebut juga dengan karter. Kemudian yang selanjutnya yang kesembilan adalah valve. Jadi valve ini sebagai tempat mengatur aliran fluida, baik berupa gas maupun cairan. Jadi fluida pada mesin diesel mengalir melalui valve-valve tersebut. Yang ke-10 adalah timing gear. Timing gear ini berfungsi sebagai pengontrol proses irama pada injeksi. Jadi injeksi ini prosesnya diatur oleh timing gear tersebut. Jadi kesimpulan dari presentasi yang saya berikan tadi itu merupakan pengertian diesel merupakan mesin diesel pembakaran dalam yang menggunakan solar dengan memanfaatkan kenaikan suhu pada campuran gas dan bahan bakar. Langkah mesin diesel ini memiliki 4 langkah, hampir sama dengan mesin bensin, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, dan langkah usaha. Yang menjadi perbedaan tersebut adalah saat proses pembakarannya itu. Proses pembakaran bensin menggunakan busi, sedangkan diesel menyemprotkan dengan menggunakan bos pump. Kemudian bahan bakar dari mesin tersebut juga berbeda. Kemudian
Nah, mesin diesel ini juga sangat berbeda dengan mesin dua langkah atau dua tak dan mesin empat langkah atau empat tak karena mesin ini memiliki kelebihan yang tidak dipunya dari dua mesin tersebut. Mesin diesel memiliki tenaga yang lebih tinggi karena prinsip kerja disemprotkan, bukan seperti kedua mesin tersebut. Mesin diesel ini sering digunakan di dalam kendaraan berat. Jadi kendaraan-kendaraan berat menggunakan mesin diesel dikarenakan penggunaan mesin yang bertorsi lebih tinggi dan bahan bakar yang relatif lebih irit atau murah, sehingga para pembuatan kendaraan berat memilih mesin diesel daripada mesin dua langkah atau empat langkah, atau juga dengan mesin dua tak atau empat tak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.